Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizka Ardis, CGP Angkatan 9 dari UPT SMPN Kayuadi nomor 15 Kepulauan Selayar. Kembali hari ini saya akan melakukan rangkaian dari supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Husna dan Ibu Erlina selaku pengajar praktik. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Bu Husna, Bu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Husna, Bu Erlina? Alhamdulillah baik. Baik, jadi Ibu Husna, hari ini kita kembali bertemu untuk melakukan percakapan pasca observasi, di mana pasca observasi ini merupakan rangkaian terakhir dari proses supervisi akademik. Nah, baik Bu Husna, adapun tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi hasil observasi yang telah kita lakukan pada hari Senin kemarin. Baik Bu Husna, kembali saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bu Husna menilai proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi pembelajaran itu telah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang saya harapkan adalah kompetensi siswa dalam bangun ruang itu sudah bagus. Terus ada juga untuk masalah pengembangan bagaimana anak-anak berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompoknya, itu juga dia sudah tercapai. Ada beberapa dan yang terakhir itu ada beberapa anak yang memang sudah bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari itu. Jadi saya rasa untuk komunikasi di sini yang ingin saya kembangkan itu sudah tercapai. Baik Bu, jadi adapun area pengembangan yang ingin Ibu capai itu menurut Ibu sendiri itu sudah tercapai dilihat dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ya. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan kendala-kendala? Adakah kendala yang Ibu hadapi dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Ya, ada beberapa kendala. Yang pertama itu masih ada beberapa anak yang belum mengerti bagaimana penerapan bangun ruang itu sendiri. Kemudian yang kedua, kayaknya juga terkendala dengan waktu pelaksanaan. Karena saya lihat masih ada beberapa anak yang ingin menyampaikan idenya, tetapi ternyata kita keterbatasan waktu, sudah bel begitu. Saya perkirakan kalau misalnya ini naik pasti akan bel setelah. Baik Bu, Bu Husna tadi sudah mengemukakan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana kira-kira Bu, Ibu Husna mengatasi kendala ini agar tidak terjadi lagi pada pertemuan selanjutnya? Ya, saya rasa ingin memperbaiki metode. Saya pikir di sini sudah sebaiknya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang saya bedakan itu adalah kontennya, karena waktu itu LKPD yang saya gunakan itu adalah LKPD seragam, sehingga ada beberapa kelompok yang kehabisan waktu dalam menyelesaikan itu. Baik, itu tadi hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala agar tidak terjadi pada proses pertemuan selanjutnya. Selanjutnya Bu Husna, saya akan memberikan umpan balik terhadap apa yang saya lihat dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Boleh Bu? Oh ya, boleh. Baik, kemarin Ibu Husna telah mengatakan bahwa area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu tentang penerapan materi bangun ruang. Dan saya lihat benar memang Bu Husna, anak-anak itu tampak sudah menguasai materi bangun ruang itu, terlihat dari mereka bisa menyelesaikan soal-soal atau contoh kasus yang berhubungan dengan materi bangun ruang. Hanya saja masih ada beberapa anak yang keliru dalam pengaplikasian rumusnya. Hanya saja itu ya mungkin masih bisa diperbaiki karena hanya dalam pengaplikasiannya saja yang salah. Kemudian saya lihat anak-anak juga aktif dalam berdiskusi, dan betul yang Ibu katakan tadi, anak-anak sudah bisa mempresentasikan hasilnya, namun keterbatasan waktu. Hanya beberapa kelompok saja yang memiliki kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Bagaimana Bu Husna terhadap apa yang saya lihat dari proses pembelajaran Ibu? Apakah
Ibu setuju dengan apa hasil pengamatan saya? Iya, setuju sekali. Selanjutnya Bu Husna, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan atau area pengembangan Bu Husna untuk selanjutnya sehingga Bu Husna bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, pengembangan yang akan saya lakukan nanti itu masih tetap meningkatkan diskusi anak. Cuman seperti yang saya katakan tadi bahwa nanti itu metodenya akan saya ubah karena kita sadari sendiri bahwa ketika kita meminta anak berdiskusi berarti membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi supaya lebih efektif waktunya, saya akan bedakan kontennya. Jadi yang agak susah mungkin ke anak-anak yang lebih di atas, dan yang ke bawah, makin ke bawah juga saya kasihkan LKPD yang lebih mudah. Jadi seperti itu mungkin Bu Rizka. Berarti nanti ke depannya Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu dengan membedakan konten materi yang akan diselesaikan oleh setiap kelompok. Iya. Nah, baik Bu Husna. Jadi Bu Husna tadi telah mengumpulkan tentang area pengembangan selanjutnya. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya mungkin akan lemparkan ke pengajar praktik saya, Ibu Erlina, untuk memberikan umpan balik terhadap observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih Bu Rizka. Dalam hal ini saya menyaksikan kemampuan Ibu dalam hal ini itu sudah melakukan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwasanya sudah menularkan kepada rekan sejawat dalam hal ini dalam pembelajaran sudah nampak berdiferensiasi walaupun tidak belum sepenuhnya, tetapi sudah ada kelihatan bahwasanya Ibu juga sebagai rekan sejawat Ibu Rizka sudah menerapkannya seperti itu. Jadi saya merasa gembira dalam hal ini bahwasanya Ibu Rizka sudah mampu menularkan ke temannya sendiri, baik itu dalam pembuatan RPP-nya, baik itu dalam metode yang dilaksanakan oleh Ibu Hasni dalam hal ini sudah nampak. Jadi saya mengharapkan untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi, dan untuk kedepannya lagi bisa menularkan lagi ke teman-teman yang lain, supaya apa yang kita harapkan dari metode, dari apa yang kita mau lakukan, apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih Bu Rizka, terima kasih Bu atas kesediaannya untuk saya dampingi dalam hal ini. Terima kasih banyak ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Erlina atas umpan baliknya. Semoga kami berdua bisa terus berproses untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kami lakukan. Itulah tadi proses percakapan pasca observasi yang merupakan rangkaian ketiga dari supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Andi Husna SPD, guru matematika, dan juga dihadiri oleh pengajar praktik Ibu Erlina SPD. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.